Lonjakan harga komoditas internasional memberikan berkah bak durian runtuh terhadap Indonesia. Terkait durian runtuh ini, Menteri Keuangan pun mewanti-wanti pelaku usaha di sektor pertambangan. Sri Mulyani mengatakan, para pelaku usaha yang menikmati boom komoditas harus membayar kewajiban pajak mereka sesuai amanat konstitusi. Sementara masyarakat miskin yang tidak mampu bayar pajak akan mendapat dukungan dan bantuan. Penerimaan pajak sepanjang semester 1 2022 tercatat 868,3 triliun rupiah atau tumbuh 55,7% dibandingkan tahun lalu. Faktor penyumbang utama penerimaan itu berasal dari sektor yang berkaitan dengan komoditas. Seperti sektor pertambangan yang melesat 268,7%, sektor industri pengolahan naik 45,1% dan perdagangan yang tumbuh 62,7%. PT Pertamina Persero kembali menaikkan harga 3 bahan bakar minyak non-subsidi. Penyesuaian harga berlaku per 3 Agustus 2022. Korporat Sekretari Pertamina Patraniaga Irto Ginting mengatakan kenaikan ini sejalan dengan perkembangan minyak mentah Indonesia. Menurutnya, meski saat ini harga minyak sudah melandai, tapi level harganya masih di atas $100 AS per barel. Tercatat, harga rata-rata ICP per Juli 2022 di angka $106,73 AS per barel. 3 jenis BBM yang mengalami kenaikan harga di antaranya Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex. Pertamax Turbo di beberapa wilayah seperti DKI Jakarta hingga Bali naik Rp1.700 per liter menjadi Rp17.900 per liter. Dexlite naik Rp2.800 per liter menjadi Rp17.800 per liter. Sedangkan Pertamina Dex naik Rp2.400 per liter menjadi Rp18.900 per liter. Sementara, untuk BBM jenis Pertamax masih tertahan di angka Rp12.500 per liter dan Pertalite Rp7.500 per liter. PT Kereta Api Indonesia atau KAI mengatakan harga tiket kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCJB berkisar antara Rp250.000 sampai Rp350.000. Harga tiket ini tergantung dari sejumlah kelas yang tersedia. VP Public Relation KAI Joni Martinus menjelaskan, harga tiket akan bergantung dengan kelas yang dipilih penumpang. Untuk satu rangkaian kereta cepat nantinya terdiri dari 8 gerbong dengan kapasitas 601 penumpang. Sementara itu, kecepatan maksimal yang dapat ditempuh yaitu 350 km per jam dengan waktu tempuh Jakarta-Bandung atau sebaliknya yaitu 36 hingga 45 menit saja. Pihak KAI mengungkapkan proses pembangunan proyek itu terus berjalan. KAI optimis tes dinamik KCJB dapat dilakukan pada November 2022 bertepatan dengan penyelenggaraan presidensi G20. Saat ini, progres investasi proyek KCJB telah mencapai 85%, sementara progres fisik telah mencapai 76%. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan Kementerian Komunikasi dan Informatika memutus akses 15 penyelenggara sistem elektronik atau PSE game online yang memuat unsur perjudian. Beberapa di antaranya seperti Domino QQ, Top Fun, Pop Domino, MVP Domino, Pop Poker, Ludo Dream, Domino QQ99 Boya, Pop Gapple, dan sebagainya. Pemblokiran sejumlah situs ini dilakukan sejak Selasa 2 Agustus 2022. Johnny G. Plate menjelaskan situs ataupun aplikasi online yang mengandung unsur perjudian akan dikenakan pemutusan akses secara tegas. Menurutnya, Kementerian Kominfo selama ini konsisten melakukan pemutusan akses terhadap konten perjudian, di mana sejauh ini Kominfo telah memblokir 534.183 konten judi yang ditemukan dalam situs internet sejak tahun 2018. China akhirnya menjatuhkan sanksi kepada Taiwan akibat kunjungan Ketua DPR AS Nancy Pelosi ke Taiwan pada Selasa 2 Agustus 2022. Sanksi China kepada Taiwan diantaranya menangguhkan impor buah jeruk, ikan layur, dan makarel dari Taiwan per 3 Agustus 2022. Selain itu, China juga menangguhkan ekspor pasir alam hingga kue kering Taiwan. Tak hanya sanksi,
Juru bicara Kementerian Pertahanan China, Wu Xian mengatakan, militer China dalam siaga tinggi dan akan meluncurkan serangkaian operasi militer yang ditargetkan untuk mempertahankan kedaulatan nasional dan integritas teritorial. China juga mengumumkan akan mengadakan latihan militer, mencakup latihan tempur dan latihan menembak langsung di 6 zona di sekitar Taiwan. Sementara itu, militer AS tampaknya tak tinggal diam. Amerika Serikat mengerahkan semua armada militernya, termasuk kapal induk dan jet tempur mendekat ke Taiwan. Kapal 1000 amfibi USS Tripoli saat ini juga berada di dekat Pulau Okinawa. Sementara kapal 1000 amfibi lain USS Amerika dikerahkan di Sasebo, Jepang. Kapal induk USS Abraham Lincoln, landing helikopter dak USS Isaac, dan 36 kapal perang lainnya, serta 3 kapal selam, kini juga sedang melakukan latihan perang di daerah Pasifik dekat Hawaii.